Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 10 akan membacakan materi tentang cara bekerja bank dan perusahaan penanaman modal Islam yang beranggotakan Sipa Aulia Puspita, Haija Nur Sabrina, dan Febria Cahyani. Materi pertama akan dibacakan oleh saya sendiri, Sipa Aulia Puspita, dengan NIM 201420006. Tujuan utama bagian ini ialah untuk menyelidiki kecenderungan operasional Bank Pembangunan Islam atau Islamic Development Bank IDB dan bank Islam lainnya. Juga untuk memperkenalkan soal-soal tertentu sebagai pertimbangan dalam analisis selanjutnya. Pembentukan IDB dan bank-bank Islam lokal pada tahun 1970 merupakan peristiwa ekonomi zaman kita yang penting. Artinya, bank-bank perintis ini harus memainkan peranan bersejarah dalam memulai dan melaksanakan pembaruan Islam di bidang-bidang perekonomian, keuangan, dan perbankan Islam. Sekalipun diakui bahwa pertunjukan kebijakan yang dikemukakan untuk bank ini membutuhkan suatu selang waktu yang berbeda agar menjadi efektif dan dapat berjalan secara operasional. Bank Pembangunan Islam, suatu tinjauan umum dan penilaian Bank Pembangunan Islam, Islamic Development Bank IDB dibentuk menurut deklarasi tujuan yang dikeluarkan oleh suatu konferensi Menteri-Menteri Keuangan Negara Islam yang diselenggarakan di Jeddah dalam bulan Zulqa'dah 1393 Hijriah atau Desember 1973. Bank ini resmi dibuka pada tanggal 15 Syawal 1395 Hijriah atau 20 Oktober 1975. Tujuan bank ini adalah untuk memupuk perkembangan ekonomi dan kemajuan sosial negara anggota dan masyarakat muslim secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama. Sesuai dengan prinsip syariat, fungsi bank ialah berperan serta dalam modal usaha dan bantuan cuma-cuma untuk proyek produksi dan perusahaan, di samping memberikan bantuan-bantuan keuangan kepada negara anggota dalam bentuk lain. Untuk memperkembangkan ekonomi dan sosial, bank juga diminta membentuk dan menjalankan dana khusus untuk tujuan tertentu, termasuk suatu dana untuk membangun masyarakat Islam di negara bukan anggota. Di samping mendirikan dana perwalian, bank dibenarkan menerima deposito dan mengumpulkan dana dengan cara apa saja. Bank juga diberikan tanggung jawab membantu memajukan perdagangan luar negeri, terutama dalam barang modal di kalangan negara anggota, memberikan bantuan teknik kepada negara-negara anggota, meluaskan fasilitas latihan untuk personil yang turut dalam kegiatan pembangunan, dan melakukan penelitian guna memungkinkan kegiatan ekonomi, keuangan, dan perbankan di negara-negara Islam sesuai dengan ketentuan syariat. Menurut laporan IDB 1979, keanggotaan bank dewasa ini terdiri dari 44 negara. Syarat pokok bagi keanggotaan ialah calon negara anggota haruslah anggota organisasi konferensi Islam dan bersedia menerima syarat dan ketentuan yang mungkin diputuskan oleh Dewan Gubernur. B. Suatu tinjauan umum tentang operasi bank 1975 sampai 1985. Bank menyelesaikan 10 tahun pertama operasinya pada tahun 1985. Kini relatif mudah untuk menunjukkan kecenderungan operasinya itu. Berbeda dengan banyak organisasi internasional, bank memulai operasi pembiayaan pada tahun pertama pembentukannya. Sampai dengan akhir tahun 1984, bank mengalokasikan sejumlah 4.970,78 juta dinar Islam US dollar 5.559,70 juta kepada negara-negara anggotanya dalam bentuk 85 pinjaman, 41
partisipasi modal 73 bantuan teknik, 55 sewa beli, 241 pembiayaan perdagangan luar negeri, dan 1 transaksi pembagian laba. Dari segi alokasi utama bank adalah dalam bidang pembiayaan perdagangan luar negeri yang merupakan 80% pembiayaan usaha, disusul oleh kontrak sewa pinjaman, bantuan modal, dan masing-masing dengan pembagian keuntungan. Dari segi distribusi sektoral sampai dengan tahun 1985, sumbangan utama bank ialah dalam bidang industri dan pertambangan, yang merupakan kira-kira 34% dari jumlah seluruh yang disetujui untuk pembiayaan proyek, disusul oleh pengangkutan dan komunikasi 20%, pertanian 16,35%, pelayanan umum 13,8%, pelayanan sosial 12,4%, dan lain-lain 1,2%. C. Sasaran fungsional dan prioritas. Sektoral dokumen bank tentang kebijakan dan prosedur untuk operasi pembiayaan menunjukkan sasaran sebagai berikut. 1. Investasi dalam proyek bagi laba 40-45%. 2. Partisipasi modal 30-40%. 3. Pinjaman bagi proyek sosial dan persaranan 20-25%. Dan persentase sementara pembiayaan sektoral juga dinyatakan di bawah ini. 1. Pertanian dan bidang yang berhubung dengan 30% sampai 40%. 2. Industri dan bidang yang berhubungan dengan 25 sampai 35%. 3. Kebutuhan umum 10-15%. 4. Pengangkutan dan komunikasi 10-15%. 5. Sektor sosial 10-15%. 6. Lain-lain 5-10%. Pengalaman operasional bank selama 10 tahun yang lampau mengemukakan bahwa bank harus membuat penyesuaian besar dalam pembimbingan kebijakannya untuk mencapai sasaran atau prioritas sektoral yang telah ditetapkannya sendiri. Mengenai partisipasi modal, bank membuat banyak perbaikan selama tahun ke tahun tersebut, walaupun ternyata hal itu masih di bawah sasaran tersebut. Pelunasan kegiatan peminjaman selanjutnya sebagai suatu persentase dari kebijakan pembiayaan keseluruhan perlu dikekang. Yang diperlukan adalah suatu penelitian intensif untuk mengidentifikasi proyek pertanian dan agroindustri. Mengingat kebutuhan masyarakat pedesaan yang merupakan pembagian terbesar penduduk. Dalam sektor sosial, sumbangan bank juga perlu ditambah karena sangat penting dalam kemajuan ekonomi dan sosial. Dari sudut pandangan pemerataan pendapat, kebutuhan akan bantuan dalam sektor ini juga sangat penting dalam hal terletak di dimensi Islam yang jelas pada operasi bank. D. Sumbangan IDB secara menyeluruh. Seluruh sumbangan keuangan IDB kepada negara-negara anggota harus diselidiki dengan merujuk pada kebijakan dan bantuan bank di 16 negara anggota yang paling kurang berkembang, walaupun ada kenaikan dalam bantuan kepada negara-negara yang paling kurang berkembang. Suatu kajian pendahuluan memperlihatkan bahwa operasi bank tampak condong kepada negara-negara anggota yang lebih berkembang. Jelas untuk apa disebut kemampuan penyerapan yang lebih besar di negara ini. Dari segi kependudukan, negara-negara anggota yang paling kurang berkembang kira-kira 30% dari seluruh jumlah penduduk semua negara anggota. Harus diselidiki apakah penerimaan negara paling kurang berkembang dalam ukuran per kapita penduduk kurang jika dibandingkan dengan negara-negara anggota berkembang lainnya.
Walaupun kebutuhan mereka akan bantuan cuma-cuma, sumbangan dan pinjaman jauh lebih besar daripada yang dapat diukur berdasarkan jumlah penduduk, yang hanya merupakan salah satu penentu kebutuhan untuk bantuan pembangunan. A. Operasi peminjaman. Peminjaman yang diberikan oleh bank secara bebas bunga, tetapi IDB mengumpulkan bayaran jasa untuk menutup pengeluaran administrasi yang relevan. Dalam hal diizinkan usaha peminjaman oleh bank yang terutama berpusat pada proyek-proyek prasarana ekonomis dewasa ini. Ini adalah langkah-langkah ke arah yang benar. Ini penting untuk memastikan siapa yang berlangsung memperoleh manfaat dari proyek-proyek ini. Hal ini juga penting ialah menjadikan pembiayaan jasa bersaing secara internasional mengingat persaranan fisik, administrasi, dan sosial tidak memadai, maka selama bertahun-tahun besarnya investasi yang diperlukan untuk membangun di negara-negara yang perlu berkembang akan tetapi berada pada suatu tingkat yang jauh di luar kapasitas menabung negara-negara ini. Namun demikian, operasi pemberian pinjaman bank harus dibatasi. Bank harus mengalihkan sumber dayanya untuk menjajahi kesempatan peluang investasi lain. Bank dalam bentuk partisipasi modal maupun dalam bentuk operasi perdagangan luar negeri yang diperluas atau jalur investasi serupa yang lain. 1. Peminjaman untuk proyek versus peminjaman untuk program. Peminjaman untuk proyek adalah salah satu jenis yang dominan pada operasi peminjaman IDB. Sekarang sama dengan lembaga-lembaga keuangan internasional lainnya, seperti Bank Dunia dan Bank Pembangunan Asia. Operasi peminjaman biaya tidak memungkinkan menjadi fungsi utama IDB. Penyebab tidak lain karena bank tidak dapat menyebabkan bunga apapun pada operasi peminjamannya. Dipandang dari perspektif ini, pinjaman untuk program biasanya didahulukan dari peminjam untuk proyek. Peminjaman untuk program biasanya dilakukan untuk membiayai suatu program pemeliharaan agar memaksimumkan produktivitas sehingga kapasitas yang kurang digunakan sepenuhnya dapat dimanfaatkan atau suatu kemacetan dalam proses produksi dihilangkan. Operasi peminjaman untuk program dapat dialihkan kepada industri-industri sektor lain atau kegiatan yang A. Menambah produktivitas sektor pedesaan. B. Membuat alat-alat dan perlengkapan pertanian yang paling penting. C. Menghasilkan barang-barang konsumsi yang langka dan jasa-jasa. D. Menghasilkan barang-barang untuk pasar ekspor, menghasilkan komponen barang modal, atau menghasilkan barang tahan lama yang sangat penting bagi pembangunan. 2. Pinjaman paket. Bank juga dapat mempertimbangkan kemungkinan memberikan pinjaman paket multiproyek untuk proyek-proyek sektor umum. Peminjaman multiproyek demikian dapat mencakup pembiayaan devisa maupun pengeluaran lokal perbandingan pembiayaan keseluruh untuk setiap proyek. Demikian harus tetap luwes dan ditetapkan berdasarkan kasus demi kasus. Terakhir, mengenai operasi peminjaman, barangkali ada baiknya bila disampaikan sedikit keterangan tentang unsur dana bantuan dalam pinjaman IDB yang berlaku sekarang. 3. Unsur-unsur dana bantuan grant dalam pinjaman IDB. Dana bantuan dalam pinjaman biasanya diperhitungkan dengan metode nilai sekarang dengan menggunakan prosedur pemotongan dalam analisis investasi. Perbedaan antara nilai nominal pinjaman dan nilai sekarang untuk pembayaran masa depan atas pinjaman, bila dinyatakan sebagai persentase nilai jual pinjaman, memberikan
unsur dana bantuan pada pinjaman bersangkutan berdasarkan perhitungan. Ini suatu hasil pendahuluan menunjukkan bahwa anggota yang paling kurang berkembang dan yang lebih berkembang di tempat pada kedudukan yang sama dalam memberikan dana bantuan. Dengan kata lain, unsur dana bantuan dalam pinjaman IDB barangkali cenderung menguntungkan negara anggota bank yang lebih berkembang, tetapi dalam soal ini diperlukan penyelidikan lebih lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Haiza Nur Sabrina dengan NIM 2014200023. B. Partisipasi modal dan garis-garis permodalan pasal 17, yaitu pasal-pasal persetujuan bank mengenai partisipasi modal dan dokumen bank tentang kebijakan dan prosedur operasi pembiayaan yang menetapkan garis pedoman pokoknya. Dari segi jumlah volume pembiayaan, partisipasi modal menduduki tempat keempat, yang merupakan 12,6% dari operasi pembiayaan bank seluruhnya selama masa ini. Disarankan juga bahwa diperlukan usaha yang lebih besar guna mengidentifikasi proyek-proyek dalam partisipasi bank pada garis-garis permodalan. Selanjutnya, garis pedoman untuk partisipasi modal memberi syarat adanya prasarana fisik dan sosial yang memadai dan sehat, serta perangkat administratif yang mampu merumuskan dan melaksanakan kebijakan dalam semua sektor ekonomi. Kemudian yang C, pembiayaan sewa beli atau lease financing. Bank Pembangunan Islam juga telah melakukan operasi sewa beli atau leasing untuk membantu negara anggota dalam mendapatkan perlengkapan dan permesinan yang diperlukan untuk memproduksi berbagai barang media atau antara bahan mentah dan barang konsumsi dan barang-barang modal di negara anggotanya. Pembiayaan sewa beli juga telah digunakan untuk memperoleh kapal-kapal yang mengarungi samudra menuju pembangunan fasilitas pengangkutan yang diperlukan dan dengan demikian menambah kegiatan perdagangan luar negeri. Selama 10 tahun terakhir, pembiayaan sewa beli yang menempati tempat kedua dari segi total volume pembiayaan merupakan kira-kira 35,24% dari keseluruhan telah banyak bertambah. Selanjutnya yang D, bantuan teknik. Walaupun pada kenyataannya semua bantuan teknik diberikan kepada IDMC atau negara-negara anggota kurang berkembang, program bantuan teknis bank yang berjalan dewasa ini meliputi 2,38% dari operasi pembiayaan keseluruhan. Yang diperlukan ialah menentukan kebutuhan khas dan prioritas setiap negara anggota melalui pembentukan program yang seksama, dari tahap persiapan proyek sampai tahap evaluasi dan pelaksanaan. Kemudian yang E, bagi laba selama 10 tahun terakhir, bank telah terlibat dalam kegiatan bagi laba di bidang usaha real estate. Terdapat banyak kesempatan bagi perluasan operasi ini dalam sektor-sektor lain. Juga terdapat kebutuhan yang jelas untuk mengidentifikasi proyek usaha patungan dalam negara anggota bank berdasarkan prioritas, sehingga bank dapat mulai merundingkan untuk berperan serta dalam proyek-proyek ini atas dasar bagi laba. Menurut syariat, keuntungan mengikuti syarat-syarat yang disetujui, sedangkan kerugian mengikuti modal. F. Operasi perdagangan luar negara selama bertahun-tahun. Operasi perdagangan luar negeri yang menduduki tempat pertama kira-kira 80% dari segi volume pembiayaan keseluruhan telah banyak bertambah dari pokoknya yang 16% di tahun 1398 Hijriah atau 1977 sampai 1978. Dari segi perdagangan, di kalangan negara-negara anggota, operasi ini telah sanggup bertindak sebagai perantara. Berikut beberapa keuntungannya sebagai berikut. Yang pertama, mungkin hal itu memiliki dampak menguntungkan pada neraca pembayaran negara anggota. Lalu yang kedua, imbuhan istimewa akan meringankan beban keuangan pada negara anggota yang paling kurang berkembang. Selanjutnya yang ketiga, hal ini akan memungkinkan bank mengidentifikasi proyek-proyek industri dan pertanian untuk partisipasi bank sewaktu-waktu. Selanjutnya juga diharapkan agar pada waktunya bank menerima peranan kewirausahaan dalam perdagangan dan industri, terutama di negara-negara yang tidak mempunyai fasilitas prasarana yang diperlukan.
Keterlibatan bank dalam proyek-proyek patungan mungkin tidak hanya didasarkan pada partisipasi modal dan pembagian laba sebagai akibatnya, tapi juga berdasarkan asumsi kepentingan pengawasan dalam usaha tersebut. Demikian bila suatu usaha dilakukan oleh bank dalam suatu LDMC, ia meningkatkan apa yang disebut kapasitas penyerapannya yang rendah. Peran serta dalam kegiatan usaha patungan jangan dikacaukan dengan kepentingan mapan perusahaan multinasional yang beroperasi dalam banyak negara anggota. Beberapa kebijakan dan prosedur IDB suatu tinjauan. Yang pertama, sumber daya dana khusus. Sumber dana juga dapat digunakan untuk menyokong usaha pembangunan LDMC dalam 6 bidang berikut. Yang A, menutup risiko fluktuasi kurs valuta asing. Yang B, menunjang pembayaran uang jasa. Yang C, menutup risiko fasilitas jaminan yang diperlukan untuk memperoleh pinjaman dari pasar modal luar, sosial dan ekonomis yang tinggi dengan perolehan keuangan dan valuta asing secara relatif tidak langsung. Yang E, membiayai proyek yang memerlukan standarisasi dan pengawasan mutu, terutama untuk industri ukuran kecil. Dan yang F, memberikan bantuan darurat atau subsidi untuk impor pangan bila terjadi keringanan, kelaparan, banjir, dan sebagainya. Di samping indikator ekonomi biasa seperti pendapatan per kapita dan rasio utang, indikator sosial seperti angka melek huruf, angka kematian bayi, lamanya harapan hidup, dan sebagainya, juga dapat digunakan untuk menentukan prioritas relatif penggunaan sumber daya khusus. 2. Meminjamkan valuta asing untuk pengeluaran mata uang lokal. Ada ketetapan bahwa dapat menyediakan pembiayaan komponen valuta asing dari biaya keseluruhan dalam hal-hal yang sesuai. Guna memudahkan pelaksanaan kebijakan, perlu disisihkan sebagai dana untuk tujuan itu. Sebaiknya 15% sampai 20% dari keseluruhan pinjaman tahunan. Dari sumber daya modal biasanya dari bank. Suatu ancaman kasus demi kasus dianggap lalai dalam menentukan ketetapan bagian pembiayaan perongkosan lokal. Kebijakan mengutamakan perolehan domestik. 3. Jaminan untuk pinjaman. 4. Organisasi dan cara dabai dicatat bahwa keberhasilan operasi banyak tergantung pada mutu personalia yang dipekerjakan oleh bank dan pada kepemimpinan juga komitmen mereka pada ideologi Islam. Dalam tugas pembaharuan pembangunan, kalangan profesional harus memiliki ideologi. 5. Pembentukan suatu lembaga penelitian dan pendidikan. 6. Bantuan latihan yang bergerak. 10.3 Bank dan perusahaan investasi Islam lokal. A. Suatu tinjauan umum dan penilaian selama tahun 1970-an dan permulaan tahun 80-an lebih dari 50 bank dan perusahaan investasi Islam didirikan. Dari berbagai laporan tentang bank Islam ternyata bahwa operasi perbankan lokal dikendalikan oleh 3 prinsip dasar ini. Yang pertama, dihapuskannya bunga dalam segala bentuk transaksi. Yang kedua, dilakukannya segala bisnis yang sah berdasarkan hukum serta perdagangan komersial dan perusahaan industri. Dan yang ketiga, memberikan pelayanan sosial yang tercermin dalam penggunaan dana-dana zakat untuk kesejahteraan fakir miskin. Tentang fungsi-fungsi umum mereka, bank-bank ini juga terlibat dalam 4 jenis kegiatannya. Yang pertama, ada memberikan pelayanan perbankan umum biasa seperti mengadakan transfer domestik dan internasional, menagih wesel, membuka surat kredit dan mengeluarkan surat jaminan, menyediakan penyimpanan yang aman atas dasar biaya komisi yang kecil. Kemudian yang B, menyediakan fasilitas untuk akun atau rekening bukan investasi terbuka seperti rekening giro. Lalu yang C, menyediakan fasilitas untuk menarik dana bagi investasi dalam perdagangan dan bisnis. Dan akhirnya yang D, memberi pelayanan sosial atas dasar kemanusiaan dengan menggunakan dana zakat, memperkenankan penarikan overdraft, bebas bunga, dan pinjaman kebajikan dalam hal khusus.
Baik, selanjutnya akan dilanjut oleh saya yaitu Febria Jayani dengan NIM 201420037. Saya akan menjelaskan mengenai C. Tinjauan mengenai operasi. Diperlukan ketelitian dalam menetapkan imbuhan atau tingkat laba dalam transaksi penjualan murabahah. Pada kenyataannya, legitimasi transaksi penjualan murabahah atas dasar suatu jumlah yang tidak menyesatkan atau curang tidak menghindarkan kemungkinan menetapkan harga penjualan jauh lebih tinggi daripada hanya semula. Laba yang tidak wajar dan berlebihan merupakan unsur riba yang dilarang dalam Islam. Yang diperlukan ialah menetapkan batas-batas kebebasan bertindak bagi para peserta dalam transaksi-transaksi seperti pembelian, penjualan, tingkat laba deposito, kredit, dan sebagainya seobjektif mungkin. Adalah penting bagi bank untuk menunjukkan bahwa dalam transaksi demikian terkandung risiko dan bahwa jumlah waktu yang digunakan bank di samping menyediakan keuangan untuk melaksanakan rencana investasi ini sebaik-baiknya membenarkan tingkat laba. Pertama adalah tauliyah. Penjualan kembali dengan harga yang dinyatakan semula tanpa laba atau rugi bagi penjual. Dan kedua, wadi'ah, penjualan kembali, yaitu dengan potongan dari harga semula. Dalam semangat Islami yang sesungguhnya, dalam hal khusus, operasi perdagangan bank Islam seharusnya diperluas dan juga harus meliputi operasi penjualan tauliyah dan wadi'ah, terutama bila suatu masyarakat atau daerah Islam menghadapi bencana alam seperti kekeringan, kelaparan, dan gempa bumi. Selanjutnya yaitu D. Ikhtisar. Ikhtisar yaitu operasi bank lokal yang berlaku dewasa ini adalah terutama mengenai keuntungan cepat dan proyek-proyek yang dapat membiayai diri sendiri. Mengingat persaingan antar bank yang berdasarkan bunga dan pengalaman, keahlian, serta keuangan yang terbatas, jelas sekali menyebabkan mengapa bank Islam lokal harus dioperasikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Perlu dilakukan usaha yang terkoordinasi untuk mengarahkan sumber daya sukarela dan bukan sukarela, dan menyalurkan semua hal ini penggunaan produksi agar mengubah prioritas pembangunan dengan melakukan investasi dalam proyek-proyek yang tidak membiayai diri sendiri dan lama persiapannya. Sementara bank terlihat dalam asuransi, usaha kooperatif, dan selanjutnya terdapat kesempatan untuk perluasannya. Jumlah yang diasuransikan dapat diperlukan kepada para depositor akun investasi yang dijalankan oleh bank-bank Islam lokal, tetapi adalah penting untuk memberitahukan sepenuhnya kepada para nasabah tentang implikasi ekonomik sertifikat pinjaman demikian dalam dunia inflasi dan resesi yang sesungguhnya. Melalui investasi yang sistematik dan program pendidikan perbankan dengan perencanaan yang sistematik, sumber daya sukarela ini terutama dana zakat seharusnya dimanfaatkan untuk tujuan-tujuan produksi yang manfaatnya diberikan secara khusus bagi golongan miskin, masyarakat kapasitas produksinya, dan dengan demikian mengalihkannya dari garis kemiskinan. Dipandang dari segi produktivitas yang lebih tinggi, perdamaian, keselarasian sosial yang lebih besar, dan kepuasan spiritual yang lebih banyak, maka manfaat limpahan investasi yang demikian itu tentu saja akan dinikmati oleh masyarakat secara keseluruhan. Yaitu E. Sukses bank dalam lokal. Walaupun terdapat kesulitan bekerja dalam lingkungan ekonomi yang tidak menguntungkan, hampir semua bank Islam mampu memperlihatkan tingkat laba pada modal mulai dari 9 sampai 25% yang tidak tercapai oleh bank-bank umum berdasarkan bunga. Ini akan mempunyai dampak jangka panjang pada perubahan kelembagaan yang diperlukan untuk bank-bank ini. Diketahui bahwa banyak dalam bank Islam dan perusahaan investasi melakukan usahanya tidak hanya di negara mereka masing-masing dan dalam perdagangan internasional dan keuangannya, tapi juga dalam perdagangan internasional dan keuangan dengan prinsip timbal balik. Tetapi mungkin sulit untuk menegakkan prinsip timbal balik pada bank-bank Islam lokal yang bekerja di negara-negara Islam paling tidak berkembang,
yang memiliki pengawasan dan kendala-kendala valuta asing. Selanjutnya yaitu F. Lapangan kerja sama. Telah disarankan bahwa Islamic Development Bank atau IDB dapat dengan mudah mengambil alih fungsi suatu kantor clearing sentral. Di samping itu, bidang kerjasama selanjutnya antara IDB dan bank-bank lokal yang dapat dijelajahi dan diselidiki adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu ada penetapan garis-garis permodalan, keranjang belanja, dan perluasan pinjaman, penyewaan, operasi pembagian laba, dan bantuan teknik. Yang kedua yaitu ada pengembangan pasar-pasar untuk surat berharga yang dapat ditukar. Yang ketiga yaitu penyelenggaraan unit-unit latihan yang bergerak dan unit penelitian proyek. Yang keempat penyelenggaraan riset pasar bersama. Yang kelima penggunaan dana surplus pada investasi jangka pendek. Yang keenam yaitu pengadaan proyek usaha patungan. Yang ketujuh yaitu penyelenggaraan jasa konsultasi bersama. Dan yang terakhir yaitu perwujudan kerjasama regional dan lokakarya pemasaran tentang masalah-masalah khusus dan berbagai pengalaman ekonomi, keuangan, perbankan, dan sebagainya. Karena bank-bank Islam bekerja dalam lingkungan ekonomi yang tidak dikenal dan bersifat bertentangan, maka sangatlah penting untuk menekan biaya sekecil-kecilnya. Hal ini diperlukan untuk menghindari pemborosan dan duplikasi yang tidak perlu, serta memiliki strategi manajerial yang dinamis, sehingga profitabilitas bank-bank tersebut terus berlangsung dalam masa yang lama. Demi kepentingan memperkecil biaya, haruslah diselidiki apakah selain memiliki dewan penyedia keagamaan bagi setiap bank, suatu komisi permanen di bawah lembaga penelitian dapat memberikan jasa konsultasi bagi setiap bank. Ini akan memungkinkan bank memiliki suatu gabungan tokoh-tokoh profesional yang kompeten dan sarjana-sarjana syariat. Dengan ini bukanlah hendak dikemukakan bahwa keberhasilan bank-bank itu dinilai hanya berdasarkan tingkat rasio laba yang diperoleh, maka suatu telaahan tentang profil penerimaan manfaat dari bank-bank ini perlu dilakukan, bahkan beberapa bank. Selanjutnya yaitu Dar al-Ma'al al-Islami atau DMII, yaitu suatu tinjauan ringkas. Operasi kelompok Muhammad Al-Faisal merencanakan untuk mengadakan jaringan bank yang meluas di seluruh dunia. Suatu perusahaan induk multinasional yang dibiayai oleh Pangeran Muhammad Faisal, perusahaan asuransi, dan perusahaan investasi yang bekerja menurut prinsip-prinsip syariat. Jenis akun yang pertama disebut mudharabah keempat, dapat dibuka dengan hanya 500 USD, dolar, 3%-nya ditahan. Akun ini menghasilkan laba kira-kira sebanyak yang diberikan bank-bank konvensional, dengan catatan bahwa dalam ekonomi Islam bunga tidak diperkenankan. Jenis akun kedua yang ditawarkan kepada para investor ialah akun institusional, yaitu mengharuskan deposito mulai hampir 90.000 USD yang hanya 0,1% ditahan. Jenis ketiga ialah akun investasi, yaitu sejenis portofolio investasi tersendiri dibuka dengan 500 juta USD yang 0,1% ditahan. Jenis akun keempat adalah akun lancar Islami di Eropa, dapat dibuka dengan 20.000 USD, dolar, dan tidak menghasilkan laba. Dapat dicatat di sini bahwa akun deposito, kegiatan meminjamkan, dan pembiayaan juga terbuka bagi kalangan bukan muslim, asal saja mereka tidak melakukan kegiatan ekonomi yang bertentangan dari prinsip syariat. DMI terlibat dalam pembiayaan berbagai jenis proyek seperti peternakan unggas, pusat perbelanjaan, dan proyek pembangunan jalan dengan memas armada traktor, mesin angkut bulldozer, dan sebagainya. Walaupun terlalu dini untuk menganalisa dampak sepenuhnya dari berbagai kegiatan investasi DMI di seluruh dunia, namun boleh dikatakan DMI telah melakukan terobosan penting dengan menarik perhatian dunia barat dengan bersungguh-sungguh pada konsep Islam tentang perbankan dan investasi dalam saham-saham dan surat-surat berharga. Yang terakhir yaitu dengan memulai operasinya di barat,
segera dapat mengetahui keahlian dan kecakapan teknik dunia barat dan barat, dan telah meningkatkan kemungkinan kerjasama yang lebih antara dunia Islam dan barat. Hal ini telah menempatkan DMI pada posisi yang relatif. DMI menguntungkan dibandingkan dengan IDB yang operasinya terbatas pada dunia Islam. Yang diperlukan ialah perencanaan yang berhati-hati guna perluasan masa depan jaringan bank Islam dan alokasi dana-dana yang lebih besar untuk riset dan latihan. Tapi strategi operasionalnya perlu diubah atau dimodifikasi bila harus bekerja di negara-negara yang paling kurang berkembang seperti Bangladesh dan Chad, terutama mengenai tingkat deposito mulai dan yang minimum dalam berbagai jenis akun yang terdapat pada perusahaan investasi Islami. Sekalipun begitu tinggi bagi negara-negara Islam dan Barat, tingkat deposito mulai ini dalam berbagai akun mungkin tidak yang kaya dengan surplus modal. Nyatanya hal ini tinggi bagi negara Islam miskin yang sangat kekurangan modal. Mungkin hanya itu saja yang dapat disampaikan oleh kelompok kami. Kurang dari mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.